Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin ngobrolin tentang Luke Shaw. Bismillah. Dimana ada sebuah wawancara ya. Luke Shaw ini menjelaskan tentang situasi dari kondisi Luke Shaw sendiri. Ya, seperti kita tahu, dia banyak cedera, sempat kembali lalu cedera kembali. Di akhir-akhir musim kemarin sebenarnya tidak begitu terlibat di Manchester United, tapi dia tetap dipanggil ke tim nasional Inggris. Berbicara misalnya di Mirror, gue ambil dari United District, dia mengatakan, saya sebenarnya merasakan sesuatu menghadapi Aston Villa dan saya diganti di istirahat babak pertama ke babak kedua. Saya tidak latihan sepanjang pekan dan hanya memiliki 1 hari sebelum pertandingan menghadapi Luton. Dan tentu saja kalau manajer menanyakan saya untuk bermain, saya tidak akan berkata tidak. Tapi sebenarnya seharusnya saya tidak bermain. Saya pikir ini merupakan kesalahan dari semua orang. Ada bagian dari kesalahan saya, ada bagian dari kesalahan medical staff. Saya pikir semua orang harus mengakui hal tersebut. Wow, ini nanti akan gue bahas ya. Dia berkata di Telefootball ini, Luke Shaw, dia mengatakan kalau saya mendorong untuk mendapatkan dan bisa kembali ke pertandingan dan juga ke final Piala FA. Dan saya berpikir saya mendorong diri saya terlalu keras. Saya kembali terlalu cepat dan akhirnya saya justru mendapatkan cedera lainnya. Dan itu adalah hamstring. Itu adalah situasi di 2C ya. Dan itu 3 pekan sebelum final. Dan tentu saja ada banyak orang datang ke saya, bagaimana Anda tidak fit untuk Manchester United tapi bisa fit untuk tim nasional Inggris? Tapi di lingkungan yang tentu saja saya mendorong untuk melakukan segalanya untuk bisa fit untuk Manchester United, dan itu merupakan kurang lebih rangkuman dari musim saya. Tentu saja seperti yang saya katakan, ini sangat mengecewakan untuk saya, tapi saya ingin melakukan segalanya tentu saja. Pertama-tama dan tentu saja lebih mendahulukan Manchester United. Kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh Luke Shaw. Ya, ada situasi menarik bahwa dia menganalisa ketika menghadapi Aston Villa, dia ada keluhan, minta diganti di istirahat pertandingan ya, antara babak pertama ke babak kedua. Menghadapi Luton dia tidak memiliki persiapan yang sebenarnya cukup. Dan Luke Shaw pun mengakui dia mendorong dirinya terlalu keras karena dia ingin lebih cepat untuk bisa kembali ke Manchester United, ke skuad Manchester United. Dia juga mengatakan kalau manajer meminta dia untuk bermain, dia tidak mungkin mengatakan tidak. Nah, dari situ gue melihat bahwa memang betul seperti yang Luke Shaw katakan, ada 2 faktor, yaitu adalah medical staff dan juga pemain itu sendiri. Bagaimana dengan manajer? Well, bukannya gue mau membela ya, tapi kalau terserah sih kalau mau dikatakan gue pengacaranya atau apa enggak. Gue terserah, itu hak Sobat Football United sekali lagi. Tapi gue punya perspektif berbeda karena begini. Ketika misalnya gue manajernya begitu ya, gue akan lebih concern perhatian ke sisi teknis, persiapan pertandingan, taktikal, strategi dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Apa yang gue butuhkan? Ketika gue membutuhkan back kiri ya, dalam ini adalah Luke Shaw, dan dia pada saat itu mungkin belum fit di periode sebelumnya atau di waktu sebelumnya, yang akan gue tanyakan ke 2 orang, ke pemain itu sendiri dan juga ke medical. Ketika medical mengatakan dia bisa main, ketika sang pemain mengatakan gue juga ingin bermain, gue tidak punya alasan untuk tidak menurunkan. Gue juga punya kebutuhan sebagai pelatih ya. Dan analisa gue, pelatih itu bukan dokter, pelatih itu bukan medical staff, pelatih itu konsentrasinya lebih ke unsur persiapan teknis. Sehingga ketika dari sisi fisik, dari sisi medis, dokter, staff medis katakanlah, berkata siap, pemain ini bisa, dan pemain sendiri pun juga mengatakan dia siap karena dia ingin bermain, gue tidak punya alasan lagi untuk tidak menurunkannya ya kan. Gue tidak bisa berasumsi, dan ketika itu berasumsi, menurut gue itu tidak tepat gitu ya. Tentu saja pelatih bisa bersikap berhati-hati, artinya mungkin tidak memberikan menit bermain yang besar, mungkin tidak memberikan
satu pertandingan penuh bahkan ya. Tapi sekali lagi, dia juga ketika memutuskan hal tersebut harus ada data, harus ada informasi juga yang tentu saja sumbernya dari staf medikal. Dan dari situ gue sepakat dengan Luke Shaw bahwa memang ada dua situasi yang memang berkontribusi ya ke kekacauan Manchester United di musim ini terkait dengan situasi cedera adalah ya medical staff dan juga pemain itu sendiri. Bagaimana pemain menurut gue juga dari sisi profesional harusnya dia dia mungkin ingin bermain, dia sudah tidak sabar untuk kembali lagi, tapi dia juga harus memperhatikan kondisi dirinya dia sendiri. Dia pemain yang gajinya tinggi ya, dia pemain dengan kontraknya juga tinggi juga, artinya dari sisi profesionalisme tidak bisa hanya mengandalkan kepada staff medis dari Manchester United sendiri. Dia juga harusnya bisa meng-screening dirinya sendiri. Tapi di sisi lain juga tidak bisa hanya memberikan tanggung jawab itu ke individu pemain juga. Enggak, Manchester United sebagai sebuah klub, sebagai sebuah squad juga memiliki staff medis yang menurut gue ini harus ada sinerginya sehingga pelatih ini mendapatkan masukan data, informasi yang akurat atau kalaupun tidak 100% seakurat mungkin lah ya. Dan dari situ maka dia bisa memberikan keputusan-keputusan yang lebih bagus lagi, yang lebih bijaksana lagi, yang lebih yang lebih berguna lah, baik itu dari sisi jangka pendek ya ke pertandingan maupun juga jangka menengah atau bahkan jangka panjang. Dan ini kan yang terjadi, dan kasus dari Luke Shaw ini menurut gue salah satu contoh yang sangat menarik di mana hampir sepanjang musim Manchester United tidak memiliki back kiri murni. Itu satu. Nomor dua juga bagaimana ada situasi pemain itu kembali bermain ya, lalu setelahnya pemain itu absen lagi. Nah ini menurut gue sangat-sangat menunjukkan bahwa memang ada kekurangan besar, terutama dari sisi medis ya, conditioning lah, whatever, yang terkait dengan situasi fisik dari para pemain. Jadi menurut gue kontribusinya memang ada dua, dan ini yang harus diperbaiki. Siapa yang harus memperbaiki? Tentu saja dua pihak. Nomor satu jelas manajemen, karena di struktur baru di Manchester United, Ineos ini memegang manajemen, dan manajemen lebih lebih punya tanggung jawab dan juga tugas besar di football operation. Jadi punya tanggung jawab di sana ya, football director atau technical director dan juga sporting director menurut gua, untuk menentukan. Mungkin sobat Football United banyak mengatakan ya staff medis. Sekali lagi gua belum tahu ya, dan gue tidak ingin berasumsi apakah memang betul staff medis atau memang ada proses yang tidak benar di penentuan keputusan dari staff medis itu sendiri ya, SOP-nya katakanlah, itu bisa jadi juga bermasalah prosesnya di Manchester United. Personelnya bisa jadi juga bermasalah, atau memang infrastrukturnya, fasilitasnya ini juga bisa jadi ada masalah di sana. Jadi gue pikir ada tiga ya, pertama personal, proses, dan juga fasilitasnya. Jadi menurut gue tiga hal itu harus disentuh, harus dianalisa, dan kalau perlu justru juga diperbaiki oleh Ineos. Karena kalau tidak ya, siapapun pelatihnya pasti akan mengalami kesulitan. Pelatih manapun menurut gue, dengan menghadapi 60 kasus cedera per musimnya, dengan target berada di papan atas, memenangkan trofi, ini menjadi kesulitan yang sangat besar sekali. Ada paling tidak permasalahan terkait dengan jangka pendek dan jangka menengah, tentang sistem yang ingin dibangun tapi masih awal sekali. Di sisi lain kalau melakukan perubahan, maka nanti akan ada perubahan lagi kepada sistem yang ingin dibangun. Artinya fleksibilitas juga tidak bisa terlalu adaptif banget ya, karena ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Tapi di sisi lain sekali lagi ya, pelatih manapun 60 lebih kasus cedera itu sangat-sangat menyulitkan siapapun menurut gue bisa salah tapi menurut gue seperti itu. Apalagi ada hampir 50% kasusnya itu terjadi di lini belakang, khususnya di satu sektor back kiri, di mana Manchester United hampir sepanjang musim tidak bermain dengan back kiri murni. Jadi ini hal yang penting menurut gue untuk diperbaiki Ineos ya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United terkait dengan wawancara pengakuan Luke Shaw ini? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.